Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Giri, seorang wali Songo yang juga dikenal dengan nama Muhammad Ainul Yakin. Beliau berdakwah dengan membangun pesantren di sebuah bukit, Desa Giri, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri adalah raja sekaligus guru suci Pandita Ratu yang memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Dalam usaha dakwah, Sunan Giri tidak sekadar mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santri dari berbagai daerah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu. Beliau mengembangkan sistem pendidikan masyarakat yang terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, gandi gerit, dan tembang-tembang permainan anak-anak seperti padang bulan, jor, gula ganti, dan cublak-cublak suweng. Bahkan, Sunan Giri diketahui mencipta beberapa tembang tengahan dengan metrum Asmaradhana dan Pucung yang sangat digemari masyarakat karena berisi ajaran rohani yang tinggi. Selain itu, Sunan Giri tidak segan mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam di bawah 4 mata. Setelah keadaan memungkinkan, dikumpulkanlah masyarakat sekitarnya dengan keramaian, misalnya selamatan dan upacara-upacara. Lalu dimasukkanlah ajaran Islam sehingga suasana lingkungan lambat laun dan dengan cara-cara yang lunak mengikuti ajaran Islam yang diterima sebagai kewajaran. Tak hanya itu, Sunan Giri juga mengarang lakon-lakon wayang lengkap dengan suluknya. Bahkan tambahan tokoh-tokoh wayang dari golongan Wanara Kera juga dilakukan Sunan Giri, sehingga selain tokoh Wanara, Hanoman, Sugriwa, juga dibikin wayang-wayang Wanara baru seperti Kapi Menda, Kapi Sraba, Kapi Anala, Kapi Jembawan, Kapi Winata, Urasura, dan lainnya. Telaga Pegat di Gresik yang merupakan peninggalan Sunan Giri dibangun pada 1473. Ribuan santri dan rakyat di Giri Kedaton dikerahkan bergotong royong membangun danau tersebut. Saat memasuki waktu makan siang, Sunan Giri menyuruh Syekh Koja untuk menanak nasi, lalu beliau berpesan, periuk nasi itu agar diberikan ke Sunan Giri terlebih dahulu. Dengan karomahnya, nasi yang ada di dalam periuk seakan tidak ada habisnya dimakan oleh ribuan santri yang bekerja membangun Telaga Pegat, padahal secara logis, nasi di dalam periuk itu hanya cukup untuk dimakan puluhan pekerja saja. Air Telaga Pegat hingga saat ini masih terjaga. Airnya begitu melimpah dan belum pernah kering, dan masih dimanfaatkan warga sekitar. Masih ada airnya cukup banyak, hanya saja karena tertutup tembok. Suatu ketika Sunan Giri berlayar ke Kalimantan untuk berdagang. Sesampainya di Kalimantan, Sunan Giri tak menjual dagangannya secara kontan. Hingga pada waktunya tiba akan pulang ke Jawa, orang yang mengambil barang kepada Sunan Giri belum juga lunas, sehingga kapal yang dipimpin Abu Hurairah pulang ke Jawa tanpa membawa apa-apa. Sehingga Sunan Giri memerintahkan agar para rombongan kapal itu mengisi karung dengan pasir dan batu agar kapal memiliki muatan. Sampai di Gresik, Abu Hurairah menyampaikan hal tersebut kepada Nyai Ageng Pinati, otomatis akan membuat marah kepada Sunan Giri. Namun Sunan Giri tetap tenang, lalu meminta ibunya dan Abu Hurairah melihat karung tersebut. Betapa terkejutnya Nyai Ageng Pinati dan Abu Hurairah mendapati karung itu telah berubah menjadi barang dagangan seperti damar dan rotan.
Suatu ketika Sunan Giri mendapat tantangan dari tokoh Hindu, dialah Begawan Minto Semeru, yang memiliki padepokan di lereng Gunung Lawu, sekitar Jogorogo Ngawi. Dia memiliki kesaktian tinggi, berani menantang Sunan Giri karena dakwahnya. Dia datang ke Gresik untuk menantang Sunan Giri. Dalam pertarungan ini ada beberapa kejadian, yakni Sunan Giri merubah angsa menjadi seekor naga, tempayang yang melayang-layang, adu kesaktian jubah dan ikat kepala, hingga menumpuk ribuan telur. Dari sekian kesaktian itu semua bisa dimenangkan Sunan Giri, dan Begawan Minto Semeru mengaku kalah. Salah satu jejak peninggalan Sunan Giri yang terkenal di Gresik adalah Sumur Gemuling. Sumur Gemuling sendiri berukuran kecil, dengan diameter sekitar 70–80 cm. Sumur Gemuling yang berada di bawah pohon beringin. Suatu ketika Sunan Giri saat sedang melakukan perjalanan dakwah ke desa Gulomantung, ketika mendekati salat subuh Sunan Giri bergegas mengambil air untuk berwudu di sumur tersebut. Namun ia mengalami kesulitan dikarenakan tidak menemukan adanya amber di sekitar sumur. Ternyata setelah nyari kesana kesini nggak ada yang mau minjemin. Terus berkat karomah Sunan Giri sumur itu digulingkan oleh Sunan Giri. Supaya gampang ngambil airnya, makanya posisi sumur itu miring. Terdapat juga mushaf salah satu peninggalan Sunan Giri. Mushaf ini disimpan di Museum Sunan Giri, Gresik, Jawa Timur. Ukuran mushaf 20 cm x 33 cm dengan bidang teks 13 cm x 24 cm. Jumlah halaman pada setiap juz 20 halaman, setiap halaman terdiri dari 15 baris. Mushaf ini merupakan mushaf pojok. Kertas yang digunakan adalah kertas Eropa dengan cap Propatria. Tinta yang digunakan hitam, merah, emas dan biru. Tinta hitam digunakan untuk menulis ayat, sedangkan merah digunakan untuk menulis keterangan awal surah, tanda wakaf, lingkaran penanda ayat, penanda juz, ruku, dan garis bingkai ayat. Tinta emas terdapat pada iluminasi dan di dalam lingkaran penanda ayat, sementara tinta biru hanya terdapat pada iluminasi. Tulisan mushaf ini menggunakan ras mimlai. Sunan Giri wafat pada tahun 7506 Masehi. Beliau dimakamkan di atas bukit, di Dusun Giri Gajah, Desa Girik, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kisah Sunan Giri mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal hasil lahir, tetapi juga proses yang dijalani dengan niat tulus, pendekatan bijak, dan usaha tanpa lelah. Warisan beliau menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama melalui ilmu, kebijaksanaan, dan akhlak yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.